Shalom. Hari ini kita masuk di penghujung minggu Advent yang keempat, dan beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Sebab itu hari ini mari kita dengan bersukacita mengakhiri minggu Advent menantikan kedatangan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Ku Berbahagia, Yakin Teguh. Yesus abadi.
kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pemimpin kita 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang selalu setia bersama kita, sehingga kita bisa berkumpul kembali di minggu ini. Kita datang dengan setiap pergumulan kita. Kita datang dengan setiap persoalan yang kita miliki. Kita datang menghampiri Dia, karena Dia Allah sumber jawaban dari setiap persoalan kita. Kita percaya bahwa Dia Allah yang setia, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia dalam setiap kehidupan kita. Sepanjang hidup kita Dia selalu setia bersama kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang besar, atas kebaikan-Mu Tuhan.
kasih Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Perbuatannya begitu ajaib, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Benar, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kami mengagumi Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau. Dengan iman kita katakan bahwa Dia besar, Dia ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Benar Bapa, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan. Tiada yang seperti Dia Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami bersyukur, hari ini kami masih ada. Kami percaya bahwa kasih setia-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Dan hari ini kami mau menyatakan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita salam kiri kanan kita bahwa Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang begitu baik. Kita berkumpul di bulan nama ini. Kita mau memberikan kehidupan kita yang terbaik. Kita percaya bahwa Dia lahir ke bumi untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Yaitu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia raja, Dia sekali lagi katakan.
Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau jalan kebenaran dan hidup. Untuk itu Tuhan, kami terus mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami mendengarkan firman Tuhan. Ada Engkau proteksi ke kami. Biarlah kami hidup seturut sekehendak Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman
bagi kepunyaanmu. Yesus kau lajur selamatku, Tuhanku di kau Tuhan bagiku, kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Ya Tuhan, kami mengaminkan bahwa Kaulah pintu bagi setiap jalan, di mana Kaulah jalan kebenaran dan hidup. Di mana kami hidup sesuai dengan jalan Tuhan, maka kami mengalami kehidupan dalam hidup. Sebab itu Bapa, hamba menyerahkan kepada firman Tuhan pada pagi hari ini dalam pimpinan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema kita adalah diambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 26. Hidup adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21 sampai 26 berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu semakin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Dengar firman Tuhan. Ya Bapak sekalian, dalam hidup ini ada 3 jenis manusia. Yang pertama, yang takut hidup. Yang kedua, takut mati. Dan yang ketiga, tidak takut hidup atau tidak takut mati. Tidak ada persoalan. Nah, orang yang takut hidup itu yang pertama, orang takut hidup itu biasanya orangnya itu penuh dengan aduh besok apa ya, bagaimana ya, pokoknya rungsing, bingung, segala yang gak boleh dipikir, pokoknya penuh dengan kekhawatiran. Tapi dia tidak sanggup berbuat apa-apa, dia takut, khawatir. Selalu ada kata negatif yang keluar, selalu pesimis, tidak ada yang optimis. Orang yang takut hidup terus mengeluh. Apa yang terjadi kepada orang mengeluh, kepada siapa mau, dimanapun mengeluh, dan tidak pernah puas. Ini orang yang takut hidup, tidak siap menghadapi kemungkinan yang ada. Yang belum terjadi dia khawatirkan, aduh besok bagaimana ya, kalau begini bagaimana, terus yang dipikirkan, dibicara dengan siapapun, khawatir, takut. Kalau begini gimana ya, kalau itu jadi bikin pusing diri sendiri dan juga bikin pusing orang lain. Bayangkan sekalian, jikalau ketemu dengan orang selama 2 jam, misalnya 1 jam, isinya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, mengeluh, sakit ini, sakit itu, pokoknya mengeluh, nggak sakit pun nggak punya, sakit terus ya. Terus kira-kira gimana kalau kita berjumpa 1 jam seorang ini ngomong terus, kita ikut pusing. Nah, ini orang takut hidup. Tidak pernah ada pengharapan, nggak ada yang positif, pokoknya bicaranya jelek, negatif dan pesimis. Dan orang ini tidak pernah mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, hanya penuh keluhan, takut. Yang kedua, nah orang yang takut hidup
makanya cenderungnya maunya apa? Akhirnya jalan keluarnya bunuh diri. Pusing. Mereka kayaknya pada pusing, akhirnya orang itu biasanya bunuh diri. Takut itu. Yang kedua, orang yang takut mati. Nah, orang yang takut mati itu juga hidupnya hampir sama. Gelisah. Dia tidak berani untuk bunuh diri. Itu bedanya. Orang yang takut mati hanya mengeluh, takut. Kalau mati nanti saya bagaimana? Kalau ini bagaimana? Nah, orang ini lebih kalau takut mati terima Yesus, gitu ya. Ini lebih mudah untuk diri dan dia tidak ada bantahan. Kalau yang cocok pas dengan hatinya, ada jalan keluar, katakanlah pas dan sebenarnya, dia bisa mengambil keputusan untuk terima Yesus sehingga dia tidak takut mati lagi. Jadi orang takut mati biasanya begini, aduh kalau saya mati gimana ya? Pengap ya, dikubur di dalam bawah tanah, pengap enggak ya? Takut ya, gelap, gimana ya? Tolong pintu ditutup rapat. Ya, itu. Jadi orang takut mati itu terus seperti itu, takut mati. Ya, takut mati sehingga akhirnya ya, jadi orang takut mati itu seperti itu biasanya. Jadi dia tidak akan pernah berani bunuh diri karena takut. Akhirnya apa? Dia terlalu amat sangat hati-hati. Nyebrang jalan tunggu sepi ya, sampai pagi dia tunggu jalan sepi ya. Jadi selalu serba khawatir dan takut. Itu orang hampir sama sebetulnya. Hanya dia takut hidup cenderung bunuh diri, yang takut mati dia tidak berani bunuh diri, selalu berjaga-jaga, berawas-awas. Nah, itu yang pertama. Dan jenis yang kedua, tentu saya berharap kita tidak ada di jenis pertama dan di jenis yang kedua. Nah, jenis yang ketiga ini yang luar biasa, tidak takut hidup ataupun mati, biasa saja. Mati oke, hidup pun oke, yang penting saya berguna selama hidup. Dan di sini kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus begitu tegas, lugas, terang, ya begitu lantang bahwa hidup adalah keuntungan, mati juga keuntungan. Jadi untung dan untung. Nah, kenapa demikian? Karena Paulus dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dulu dia orang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kebenaran. Tapi ketika mulai perjumpaan Yesus secara pribadi, bagi dia mati kapanpun siap bagi Kristus, hidup juga bagi Kristus. Jadi orang yang betul-betul berani menghadapi kenyataan. Nah, sehingga di dalam diri bagi Paulus adalah hidup adalah bagi Kristus. Jadi kalau dia hidup dan memang hidup untuk membaktikan diri untuk Kristus, melayani Kristus, apapun tantangannya, apapun tekanannya, apapun rintangannya, Paulus tetap tegar. Saya tetap melayani begitu. Apapun jadi selama hidup, apapun rintangannya dia jabanin, dia terus ikutin. Yang penting adalah saya berikan pelayanan yang terbaik bagi Kristus selama saya hidup. Mengapa Paulus begitu berani? Karena dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus orang yang betul-betul mengerti siapa dirinya, mengerti Tuhannya, mengerti tujuan hidupnya, dan bagaimana dia mencapai tujuan hidup itu, dan bagaimana mengisi hidup ini. Paulus betul-betul tahu dan hebat. Sehingga kita melihat bahwa dalam pelayanannya Paulus itu, apapun rintangannya, fisik, penjara, dia rela hadapi itu. Dan aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini Paulus yang luar penuh dengan keberanian. Dia berani hidup juga berani mati. Apapun yang dia takuti, hanya Tuhan yang dia takuti di situ. Jadi Paulus sendiri dia berargumen dengan dia sendiri, mana lebih baik. Tentu sekalian bagi Paulus, kayaknya kalau aku bersama dengan Kristus dipanggil Tuhan, selesai sudah, tenang, aman. Ya, itu lebih baik. Tapi melihat lebih perlu lagi adalah aku masih dalam dunia ini untuk sementara. Kenapa? Banyak tugas yang belum selesai, banyak tugas yang harus diselesaikan, banyak pekerjaan, banyak PR yang belum selesai. Sehingga bagi Paulus, apapun itu adalah hidup bagiku adalah untuk Kristus, mati juga untuk Kristus. Ini luar biasa. Ya. Jadi kita melihat bahwa Paulus ini penuh dengan keberanian yang luar biasa di sini. Nah, kalau kita sekalian kadang-kadang ya dalam kelemahan kita, ya
begini aja, kok begitu aja. Kadang seperti ya, kadang kita mengeluh boleh, karena mengeluh kan itu namanya tempatnya manusia. Salah tuh mengeluh, nggak salah mengeluh, nggak salah kita khawatir, nggak salah kita takut, nggak salah. Bukan berarti ketika menjadi orang percaya hilang ketakutan, hilang kekhawatiran, ya, hilang pokoknya serba oke, tidak seperti itu. Ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan izinkan kita juga mengalami sakit penyakit, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada banyak masalah yang kita hadapi di situ. Kenapa? Karena kita takut mendorong kita semakin pada Tuhan. Ketika kita mengalami sakit, mendorong kita dalam pada Tuhan. Ketika punya kekhawatiran kepada Tuhan, siapa sih yang nggak khawatir? Semuanya khawatir. Khawatir itu manusiawi. Kalau dibilang jangan kamu khawatir, maksudnya jangan kamu dikuasai kekhawatiran. Kita boleh khawatir, takut juga kita boleh takut. Tetapi ketakutan, kekhawatiran kita harus dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita nggak panik luar biasa menghadapi sesuatu. Panik kita, tapi tidak boleh keterlaluan. Panik secukupnya, makan secukupnya, semua secukupnya, kerja secukupnya, pokoknya segala secukupnya. Artinya adalah kita bekerja keras dalam mengisi hidup ini secukupnya, memarah juga secukupnya. Artinya adalah terkontrol maksudnya. Kita ingin berjuang keras, kerja keras bagus, tapi kerja keras yang secukupnya, artinya terkontrol, tidak melupakan Tuhan. Khawatir juga boleh, masa sih nggak khawatir? Selama kita dalam hidup, kita masih dikuasai oleh ada apa? Kita masih khawatir, masih takut. Siapapun tuh, mau pejabat, kamu penguasa, kamu pendeta, kamu rohaniwan, kamu jemaat, semua masih punya ini selama hidup dalam dunia. Tapi yang adalah jangan dikuasai kekhawatiran, ketakutan. Kita khawatir, takut datang pada Tuhan Yesus, karena dialah pintu bagi setiap jalan. Ketika di jalan buntu, Tuhan bukan jalan yang baru. Ketika jalan tertutup, Tuhan bukan jalan yang baru. Tuhan ciptakan pintu-pintu yang baru. Itu maksudnya. Sehingga apa? Paulus tahu akan hal ini, sehingga apa? Menghadapi apapun juga, Paulus tidak takut. Kenapa? Karena aku tahu pada saat aku percaya Yesus Kristus yang hidup, yang menguasai kita, memimpin kita, menjaga kita, mencukupkan kita, memelihara kita. Itu Yesus Kristus yang sebenarnya akan kita rayakan. Tanggal 2 Desember kita akan rayakan bersukacita karena punya Allah yang hidup, yang selalu membuka pintu bagi setiap jalan kita. Bagi Tuhan tidak ada jalan yang buntu. Ketika Paulus jelas di penjara, semua begitu ketat, tidak ada jalan keluar, semua dibelenggu, dan pintu-pintu penjara pun berlapis-lapis dibelenggu lagi. Tidak ada jalan keluar bagi mudah, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang tidak mungkin, pintu penjara, gerbang, semua tali-tali, rantai-rantai luar biasa dipatahkan. Dalam 1 detik Tuhan bisa buka jalan. Dan Paulus mengalami sehingga apa? Paulus tahu. Pada aku percaya sehingga bagi Paulus dengan tegas. Mau mati oke, hidup juga oke. Mana lebih penting, siap kapanpun mati, siap kapanpun hidup, dan siap mengisi kehidupan dengan penuh optimis. Tidak ada keluhan, tidak ada tantangan. Tuhan, terima kasih. Memang tidak mudah, tapi kita mulai melakukan ini dengan iman. Karena bagi hidup adalah keuntungan, mati juga keuntungan. Hidup dan mati keuntungan karena semuanya bagi Kristus. Tujuannya jelas. Sehingga kalau tujuannya jelas, awalnya jelas, tujuannya jelas, maka perjalanan hidupnya jelas, manusia dengan jelas. Kalau starting point-nya jelas, prosesnya jelas, maka tujuan akhirnya juga akan jelas. Mengapa harus jelas? Karena Yesus sudah jelas. Dia datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita, menebus kita, mengampuni dosa kita, membaharui kita, sehingga setiap hari kita ada dalam pembaharuan. Jika akulah jalan kebenaran dan hidup, orang hidup dalam jalan kebenaran, maka dia akan hidup. Semuanya akan hidup. Pekerjaannya, usahanya, semuanya akan hidup, maju. Walaupun ada halangan, ada kemacetan, tapi terus maju. Maju. Itulah di dalam Tuhan. Dalam Tuhan tidak ada yang mundur, tapi maju. Karena apa? Karena Kristus adalah pintu bagi setiap jalan. Kadang kalau kita merenungkan apa yang macet, pasti
pasti mengalami kemacetan. Saya juga banyak mengalami kemacetan dalam Sumatera. Bapak Ibu juga mengalami kemacetan dalam Sumatera. Yang di rumah ikut oleh juga mengalami aspek kemacetan. Tetapi selalu ada pintu bagi setiap jalan. Tuhan buka pintu bagi setiap jalan. Sehingga apa? Sekitar Paulus, karena ada pintu bagi setiap jalan, pintu penjara terbuka, apalagi pintu-pintu kehidupan kita yang sedang mengalami kemacetan. Jadi apa yang kita mengalami kemacetan saat ini? Pintu apa yang tertutup? Yakin Tuhan pasti buka jalan. Kalau Paulus dan kawan ketika di penjara, Tuhan buka jalan, pintu penjara Tuhan buka. Saat ini pintu-pintu apa yang tertutup bagi kita? Yakin bahwa Tuhan buka jalan. Tadi malam saya berdoa terus, apa Tuhan dan seterusnya. Itu jelas sekali pada hari ini bahwa tahun baru adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Jadi kalau Tuhan janji itu tidak pernah lupa. Tuhan ingat, Tuhan memberikan kita yang terbaik. Sebab itu, mengapa Paulus begitu kuat? Karena Paulus tahu kepada siapa aku percaya. Paulus tahu apapun tantangan rintangannya, selalu ada pintu yang terbuka, selalu ada jalan. Sebab itu sekalian mengakhiri bulan Desember, mengakhiri tahun ini, ingat selalu ada pintu bagi setiap jalan. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Memang itu banyak tahun 2025 begini ada kekhawatiran pesimis. Tapi di dalam Tuhan selalu ada buka pintu. Selalu ada pintu yang terbuka. Yang tidak mungkin Tuhan menjadikan mungkin. Yang mustahil Tuhan buat menjadi nyata. Contoh nyata, Paulus pintu penjara terbuka, maka kita pun pasti akan mengalami pintu-pintu yang terbuka. Sebab itu, yang pertama, kita jangan pernah menjadi golongan yang pertama, orang yang takut hidup. Yang kedua, jangan juga masuk dalam orang yang takut mati. Dan yang ketiga, berani hidup dan berani mati. Seterus Paulus. Apa rahasianya? Yang pertama adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kayak merayakan Natal bukan sekedar merayakan Yesus lahir ke dalam dunia, dan terutama Yesus harus lahir dalam hati kita sehingga kita mengalami keselamatan. Jangan sampai tahun ke tahun kita merayakan Natal, tapi Yesus tidak pernah lahir dalam hati kita. Ini yang penting. Yesus harus lahir dalam hati kita, biarkan Tuhan melawat kita. Yang kedua, hiduplah di dalam doa dan firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus, mengapa kuat? Karena terus hidup mengandalkan Tuhan, hidup dalam firman-Nya. Dan yang ketiga, dia setia melayani. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, Paulus setia melayani. Orang setia melayani, tekun sampai akhir. Tuhan juga terus menolong, memberkati, buka tingkap-tingkap langit, buka jalan, sehingga terus mengenai jalan keluar. Pintu selalu terbuka sampai pada akhirnya. Hidup dalam doa dan firman Tuhan, hidup dalam pelayanan. Yang keempat, terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita sering menyerah kepada Tuhan, kita angkat tangan, dan sehingga kita mengangkat tangan Tuhan turun tangan. Sehingga inilah kunci mengapa Paulus berani hidup dan berani mati. Karena dia tahu pada siapa percaya itu Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang sanggup menolong, memulihkan, dan selalu membuka pintu bagi setiap jalan. Sehingga tahun ini, jikalau Bapak Ibu sekalian bagian di sini mau di rumah dan itu online, sedang mengalami pintu-pintu yang tertutup, sedang mengalami hambatan-hambatan, percaya Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita, menyertai kita, melawat kita. Juga ingat, membuka pintu bagi kita tutup, membuka pintu yang tertutup sehingga kita punya jalan. Amin. Tetap teguh, nantikan Tuhan, kita punya Tuhan yang kedua kali, dan hidup memelihara iman, dan terus hidup mengandalkan Tuhan. Hiduplah di dalam doa dan firman-Nya. Dan kita mengakhiri tahun ini dengan terus percaya, Tuhan Kau pasti buka jalan sehingga aku hidup di dalam jalan kebenaran, di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman Tuhan, Roh Kudus menolong meneguhkan firman Tuhan, menerjemahkan firman ini
lebih dalam ke dalam hati kami masing-masing sehingga berbuah. Terima kasih Bapa, memberikan firman dan hidup kami dan jamah setiap kami yang duduk depan, belakang, di luar maupun juga di dalam di rumah. Terima kasih Bapa, terpuji namamu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih atas pelayanan Ibu Nenengri, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami memberikan persembahan para petugas, saya persilakan. Sebelumnya kita akan baca satu ayat dari Mazmur 50 ayat 13. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan telah memelihara melindungi kami. Misalnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati, biarlah berguna bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian segala puji syukur. Bapa dalam surga, bersama-sama kami menyerahkan untuk seluruh gereja-gereja yang sedang merayakan Natal. Tuhan menolong, berikan keamanan, jauhkan dari segala yang jahat. Biar dalam perayaan Natal ini nama Tuhan dimuliakan dan semakin banyak jiwa-jiwa mendengar siapakah Yesus itu, yaitu Tuhan dan Juru Selamat yang bukan saja lahir ke dalam dunia, namun biarlah lahir ke dalam hati setiap manusia yang mau menyambut dan percaya pada Tuhan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah setiap perayaan Natal ini, Tuhan berikan keamanan. Juga pemerintah kami serahkan dalam Tuhan, pakai alat untuk melindungi setiap umatmu ini di dalam merayakan Natal, merayakan ibadah-ibadah. Tuhan peliharakan. Juga
juga kami menyerahkan untuk Bapak Gereja sedang merayakan Natal, lalu mengalami hambatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan kuatkan teguhkan jemaat-Mu, dan kami rindu lewat itu Injil diberitakan dan semakin banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Bapa, dalam cinta kasih Tuhan betul-betul boleh dirasakan di alam setiap umat Tuhan, baik yang menolak Tuhan akhirnya hatinya boleh dicairkan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, serahkan juga kepada Natal pada 20 Desember, Tuhan menolong biar semua gereja Tuhan diharapkan boleh merayakan Natal dengan damai sejahtera, bahkan semua dana dan dibutuhkan Tuhan yang akan mencukupkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan pas negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menolong, memberkati juga tempat-tempat yang sedang mengalami musibah, banjir, bandang dan seterusnya. Dalam menghadapi Natal ini mereka mengalami musibah, Tuhan tolong kuatkan, teguhkan, dan jadikan kami rekan-rekan yang berdekat boleh menolong untuk meringankan beban mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, menyerahkan acara kami tanggal 20 Desember 25 sore. Tuhan menolong, dan saat ada siapkan Tuhan memberkati sehingga berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh panitia juga majelis Desi Alfa Omega. Tuhan memberkati, terus dipersatukan, diberkati dalam melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaslah kami dari yang jahat. Kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Yang telah sediakan bagiku, Tuhan yang sungguh buat hari yang baru ini. Tak bisa kasih aku selalu harus bangga berkat kehamba-Mu, tolong aku besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai, meneguhkan, menguatkan, memberikan kemenangan sehingga keluar sebagai pemenang di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Desember pukul 5 sore. Tuhan